Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nikita Pentina Anjasari dengan NIM 2315051017, mahasiswa aktif program studi pendidikan teknik informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur code pada pembuatan aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, pada project aplikasi kali ini di pemrograman mobile saya membuat aplikasi yaitu Family Finder atau Finder Bencana, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk pencarian orang hilang pada korban bencana atau pencarian keluarga yang hilang pada saat bencana alam. Oke, dimulai dari yang pertama. Di video kali ini saya akan menjelaskan struktur kode untuk halaman register yang pertama atau halaman pendaftaran pada aplikasi ini sebelum ke login. Nah, di sini saya menggunakan stateful widget karena halaman ini perlu mengelola status input pengguna secara dinamis. Saya menggunakan out service juga untuk menghubungkan aplikasi dengan layanan yang autentikasi. Selanjutnya untuk tampilannya. Pada tampilannya saya menggunakan scanfold dengan latar belakang gradient linear agar terlihat yang seperti modern. Nah, seluruh konten dibungkus dalam single child scroll view. Nah, supaya jika keyboard yang muncul pada saat kita daftar, tampilannya tidak akan error atau terpotong. Nah, di bagian logika terdapat variabel email dan juga password yang nantinya akan menangkap nilai dari form input yang diisi oleh pengguna. Nah, sebelumnya saya izin mengklarifikasi bahwasanya pada daftar atau register di sini saya hanya menggunakan email dan juga password secara otomatis dikarenakan Google itu atau login melalui Google itu masih bermasalah atau terdapat beberapa error dan saya belum bisa mengatasinya dalam segi kode ataupun passwordnya. Nah, di halaman ini juga dilengkapi dengan form key untuk memastikan semua data sudah diisi dengan benar sebelum pengguna menekan tombol daftar. Nah, itu untuk struktur kode halaman register. Selanjutnya, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai struktur kode untuk login. Setelah tadi kita melihat halaman register, sekarang saya akan menjelaskan kode untuk halaman login atau masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sama seperti halaman daftar, di sini saya menggunakan stateful widget. Nah, di bagian atasnya saya mengimpor out service dart yang bertugas memproses data akun dari penggunanya. Nah, untuk desainnya di sini saya menggunakan container yang tingginya menyesuaikan layar dengan media query. Nah, saya juga menambahkan dekorasi gradient warna agar tampilannya yang konsisten dengan tema aplikasi, yang dimana saya di sini pada tema aplikasi saya ini saya memilih gradient warna yaitu nuansanya biru. Di baris kode ini kita bisa melihat variabel email dan juga password yang digunakan untuk menampung input dari pengguna serta variabel error yang berfungsi untuk menampilkan pesan jika login gagal, misalnya seperti kata sandi passwordnya salah ataupun email yang digunakan itu pada saat registrasi itu salah. Nah, di halaman ini juga terhubung ke register screen dart sehingga pengguna bisa dengan mudah berpindah jika belum memiliki akun. Itu untuk struktur data dari kode login. Nah, selanjutnya setelah ke login kita akan dialihkan ke homepage atau halaman utamanya. Sini saya akan menjelaskan di halaman utama atau home screen. Nah, file ini atau menu ini merupakan pusat navigasi dari aplikasi saya sendiri. Di sini saya menggunakan stateful widget karena saya ini perlu mengubah tampilan secara dinamis saat pengguna berpindah ke menu lainnya. Nah, fokus utama dari kode ini adalah pada variabel page yang merupakan sebuah list berisi 5 halaman utama, yaitu 5 halaman utama yang saya buat mulai dari dashboard, kemudian pencarian, kemudian menambahkan laporan, kemudian laporan saya hingga ke menu profile atau profil dari penggunanya. Nah, untuk mengatur perpindahannya, saya menggunakan variabel current index yang dimulai dari angka 0 setiap kali pengguna menekan icon navigasi. Fungsi on type touchpad akan dijalankan secara otomatis. Nah, dalam fungsi tersebut terdapat perintah set stage
yang bertugas memberitahu Flutter untuk merender ulang tampilan sesuai dengan indeks halaman yang dipilih. Dengan catatan, struktur seperti ini aplikasi yang saya miliki navigasinya yang halus dan juga terorganisir dengan baik. Itu untuk struktur kode di halaman utama. Selanjutnya kita akan beralih ke kode selanjutnya, yaitu untuk laporan kehilangan atau add report. Nah, disinilah kita akan memasukkan jika ada data orang hilang seperti itu. Dengan button yaitu fiturnya tambah laporan atau laporan kehilangan. Nah, di file add report screen dart ini saya menggunakan stateful widget juga untuk mengelola input formulir yang cukup kompleks. Yang dimana teman-teman bisa lihat di sini ada variabel untuk menyimpan nama, usia, deskripsinya, yang dimana kita menginputkan ciri-cirinya, kehilangannya, orangnya seperti apa, seperti itu, hingga nomor telepon yang melaporkan. Serta salah satu fitur unggulannya adalah integrasi peta yang menggunakan paket let long dan juga Flutter Map, yang dimana saya di sini menggunakan map juga. Pengguna bisa memilih lokasi kejadian secara visual, yang kemudian koordinatnya akan disimpan dalam variabel selected location, yang dimana ini berfungsi contohnya korban itu hilang di sekitaran Denpasar. Nah, jadi pada map itu kita bisa titikkan di sekitaran Denpasar seperti itu agar lebih memudahkan untuk pencarian korban. Semua data ini termasuk identitas pelapor yang diambil melalui provider. Nantinya akan dikirim ke database melalui kelas Freestore Service yang sudah saya siapkan. Nah, halaman ini juga untuk tambahan laporannya ini didesain agar sangat responsif dengan single child scroll view supaya mempermudahkan pengguna saat mengetik laporan di layar ponsel seperti itu. Oke, itu untuk struktur kode pada add report atau penambahan laporan. Kemudian kita beralih ke menu dashboard. Nah, sekarang kita beralih ke bagian dashboardnya di aplikasi, yaitu di sini saya namakan dashboard tab dart. Di sini saya juga menggunakan yang lainnya itu stateless widget, karena fokus utamanya adalah menampilkan data secara dinamis dari database. Oke, jadi saya menggunakan Freestore Service untuk mengambil data yang secara langsung. Nah, bagian yang paling penting di sini itu adalah penggunaan Stream Builder. Nah, widget ini memungkinkan aplikasi untuk memperbarui tampilan secara otomatis, yang dimana setiap kali ada perubahan data di Firebase, seperti yang kalian lihat di barisan ini yang saya buat, variable total missing, yang untuk menghitung beberapa banyak laporan yang berstatus hilang atau masih dalam misi, seperti itu. Nah, untuk desainnya, saya tetap menggunakan tema gradient yang konsisten dan juga membungkus dalam save area agar tampilannya tetap rapi dan juga berbagai jenis notch di layar HP para pengguna. Nah, dengan adanya single child scroll view-nya, pengguna bisa dengan nyaman melihat semua informasi yang statistik yang ada di halaman dashboard ini. Itu untuk kode di halaman dashboard atau di menu dashboard. Kemudian selanjutnya yaitu kita beralih ke kode laporan saya. Nah, saya akan menjelaskan terkait My Report atau laporan saya. Nah, di halaman ini dirancang khusus agar pengguna bisa melihat kembali laporan-laporan yang pernah mereka buatkan. Seperti itu, atau yang kita selaku pengguna pernah membuat laporan orang hilang, riwayatnya lah istilahnya. Di sini saya menggunakan stateless widget karena datanya akan bergantungan pada sesi pengguna yang aktif. Yang dimana pertama, aplikasi akan mengecek identitas pengguna menggunakan provider. Nah, jika pengguna belum masuk akan muncul pesan please login, karena login itu harus sebagai pengamanan seperti itu. Kemudian untuk bagian tampilannya,
Saya menggunakan kontainer dengan warna latar belakang yang lembut dan header yang memiliki sudut melengkung atau border radius agar terlihat modern. Dan kode ini juga sudah menyiapkan koneksi ke Firestore Service, yang dimana untuk menarik data laporan dari database berdasarkan akun pengguna tersebut. Nah, selain itu, halaman ini juga terhubung ke halaman detail korban untuk melihat informasi yang lebih lengkapnya, seperti apa detail korban yang dicari, seperti itu. Nah, dengan fitur ini, pengguna memiliki kontrol penuh untuk memantau status laporan kehilangan yang telah mereka kirimkan sebelumnya, seperti itu. Nah, oke. Itu untuk halaman laporan saya atau my report. Kita akan beralih ke menu selanjutnya atau ke kode selanjutnya, yaitu kode untuk profile. Yang dimana di sini terakhir saya menjelaskan mengenai bagian profil pengguna yang ada pada profile screen dart. Nah, di sini saya menggunakan status list widget. Sama seperti halaman lainnya, data pengguna diambil menggunakan provider agar informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan akun yang sedang login, seperti itu. Dari sisi tampilan, saya menggunakan kombinasi gradient warna dan save area. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di baris ini saya membuat komponen foto profil berbentuk lingkaran yang menggunakan box save scroll yang diberikan sedikit bayangan atau disebut dengan box shadow agar terlihat lebih menonjol, atau box save circle. Kemudian, selain menampilkan data pribadi, di halaman ini saya juga memanggil yaitu out service yang nantinya akan dihubungkan ke tombol logout untuk memungkinkan pengguna keluar dari aplikasi dengan aman. Nah, dengan desain yang simpel dan fungsional, halaman profil ini juga memudahkan pengguna dalam mengelola akun mereka. Dari segi mengubah profil, mengubah nama, serta mengisi foto profil seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode terakhir, yaitu mengenai search list atau daftar pencarian korban. Yang dimana file ini atau kode ini saya namakan search list screen dart, yang menangani fitur pencarian laporan dalam aplikasi saya ini. Nah, di sini saya itu tetap menggunakan yaitu stateful widget karena tampilan daftar laporan akan berubah secara otomatis saat pengguna mengetik di kolom pencarian. Nah, saya menyiapkan variabel search query agar penampung kata kunci yang dimaksudkan oleh pengguna. Nah, untuk pengambilan datanya, saya tetap mengandalkan yaitu Firestore Service agar data yang dicari selalu sinkron dengan database. Nah, dari sisi UI-nya, saya membuat header yang menarik dengan warna biru solid dan sudut melengkung atau disebut dengan border radius di bagian bawahnya agar tampilannya itu tetap modern dan juga rapi. Nah, setiap item yang muncul di daftar ini nantinya bisa diklik untuk diarahkan langsung ke halaman detail korban. Jadi pada daftar pencarian ini itu akan langsung mengalihkan ke halaman detail korban. Nah, dengan menu ini atau fitur pencarian ini, pengguna bisa dengan cepat menemukan informasi spesifik tentang orang yang hilang hanya dengan mengetikkan nama atau detail dari terkait atau ciri-ciri korban ataupun kata kunci yang pengguna ketahui. Nah, itulah beberapa kode yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi Finder bencana atau Family Finder ini yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi saya ini. Nah, saya mendemonstrasikan ini menggunakan handphone Android, device berbeda. Kita beralih ke demonstrasi aplikasinya. Check it out. Oke, kita ini udah masuk ke aplikasinya. Nah, kemudian di sini terdapat selamat datang, mau masuk atau langsung daftar. Kita di sini daftar terlebih dahulu untuk membuat akunnya. Di sini saya membuat akun baru yaitu Pentina Student Undixa.ac.id. Itu saya menggunakan akun Undixa saya. Kemudian untuk password kita masukkan password untuk pembuatan akun. Jika sudah kita daftar, maka kita akan dialihkan langsung ke menu utamanya Finder bencana ini. Selamat datang. Kemudian di sini ada beberapa fitur yaitu total orang hilang, laporan kehilangan, dan juga mencari orang hilang tersebut.
Kemudian terdapat juga di bagian laporkan, itu di sini kita melaporkan keluarga yang hilang atau melaporkan korban yang hilang, menuliskan nama lengkap, umur, kemudian deskripsi atau ciri-ciri dari korban. Misalnya di sini saya mengetik tingginya 158, kemudian kulitnya, mohon maaf di sini saya typo, kulitnya sawo matang, kemudian pakai baju yang terakhir atau pakaian yang terakhir digunakan, misalnya kita mengetahuinya itu warna merah, kemudian celana putih misalnya, atau yang kalian ketahui mungkin ada tanda dari ciri-ciri korban lainnya, itu bisa kalian masukkan di deskripsi, pada bagian deskripsi atau ciri-ciri korban. Nah, hilangnya di sekitaran mana itu bisa didetailkan. Kemudian masukkan nomor kontak pelapor atau pengguna, itu saya masukkan. Kemudian pilih lokasi terakhir dilihat, atau misalnya korban hilangnya di daerah mana, seperti itu. Nah, di sini saya membuatnya itu semisal di daerah Denpasar, pasca bencana di Denpasar, seperti itu. Kita mengklik di Denpasar, seperti itu. Kemudian jika udah, maka kirim laporan. Setelah mengirim laporan, laporan berhasil dikirim. Pada pencarian data korban, itu akan muncul yang terbaru, itu Dewi yang telah saya tambahkan ini. Jika mengklik, kita akan mendapatkan informasi detailnya atau diarahkan ke informasi detailnya. Dan beberapa ini yang saya coba awalnya untuk aplikasi saya, dan di sini di halaman utama itu akan berubah menjadi awalnya 3 orang, data 3 orang yang hilang menjadi 4 orang hilang. Kemudian kita beralih ke menu profile saya. Nah, di bagian profile ini saya buat sesimpel mungkin, itu untuk email, hanya berisikan email atau nama, serta di sini juga bisa diedit, serta user ID-nya yang menggunakan ID ataupun sidik jari, itu bisa diatur. Kemudian menu logout. Jika kita logout, kita akan dialihkan ke bagian login kembali. Nah, itu untuk demonstrasi aplikasi saya terkait aplikasinya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Family Finder atau Finder Bencana yang telah saya buat ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya yang masih dalam tahap pengembangan atau pemula, yang dimana saya masih belajar, aplikasi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi fitur maupun fungsionalitasnya. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan tersebut. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang membangun demi penyempurnaan serta pengembangan aplikasi ini di masa depan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya atas waktu dan perhatiannya. Besar harapan saya hasil kerja keras ini dapat memberikan manfaat serta dapat mendapatkan penilaian yang terbaik untuk pemrograman mobile saya di semester 5 ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.